Parak mo nila. Nggih. Oh, papaudin di parak lah. Heeh. Penting Diyan mo. mana Pak? Paudin pak situ lah. Nggih, di Parak situ anu harga di Parak situ juga. Jalan mana lah? Jalan Benawa ya, ada Benawa. perumahan Benawa. Ada orang kada Baspark. Situ sidin kada Baspark. Jalan. Mau kita lewat mana? Nah, ini sebelah sana berarti nampak ke pondok nih Kali Songo. Halaman 61. لحضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بلد شيخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا المصنع حاجي محمد السردي بن Ibu anu membalas بن حاجي محمد صديق ثم شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ بن الخواتم محمد بن عبد الكريم السماني عبدالله الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الجليل الشيخ بن عبد الجليل شيخ عمر عبد الجليل بن رسول الله صلى الله عليه وسلم البنجري وسلم الزيني بن عبد الغني البنجري وسلم مريم صلى الله عليه وسلم رفعنا بهم وجعل بهم صلاتهم ونفعنا بهم وخصوصيتهم وحرماتهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين ونستغفر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله. Siapa-siapa engkau lihat akan dia menjawab tiap-tiap barang yang ditanyakan dan menerangkan tiap-tiap barang yang disyuhudnya dan menyebutkan tiap-tiap barang yang diketahuinya, maka buktikanlah dengan yang demikian atas ada kejahilannya. Orang salik yang telah mendapat limpahan ilmu pengetahuan daripadanya Tuhannya, atau orang yang arif yang telah mendapat ilmu laduni, yaitu ilmu rahasia yang tertentu bagi para aulia. Jika orang bertanya kepadanya tentang pengetahuan yang telah didapatnya itu, janganlah hendaknya ia lakas menerangkan kepada penanya tersebut, tetapi hendaklah ia memperhatikan lebih dahulu apakah patut kiranya yang bertanya ini itu menerima pengetahuan yang seperti ini atau belum. Karena ilmu yang didapat dengan secara rahasia itu tidak mudah dibawakan kepada sembarang orang, yang nantinya menjadi fitnah saja bagi orang yang belum sampai kepada makamnya. Malahan ilmu rahasia itu adalah amanah Tuhan yang disampaikannya bagi siapa yang dikehendakinya. Maka siapa-siapa yang belum dapat menyimpan ilmu rahasia yang seperti itu, nyatalah bahwa dia masih dalam kejahilan dan ia berbuat khianat kepada Tuhannya. Innama ja'ala ad-dar al-akhirata muhallan li jazaa'i ibadihi al-mu'minina li anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu an yu'tiyahum wa li annahu ajalla wa aqdarahum an yujaziyahum fi darin la baqa'a laha. Hanya saja Allah menjadikan kampung akhirat itu tempat membalas bagi hambanya yang beriman kepadanya. Karena sesungguhnya alam dunia ini tidak cukup apa yang dikehendakinya untuk membalas mereka. Karena sanya Allah membesarkan derajat mereka
dengan balasan di kampung akhirat, dan dia tidak membalas kepada mereka di kampung yang akan binasa. Alam dunia itu adalah tempat untuk beramal, dan alam akhirat itu tempat pembalasan amal bagi siapa-siapa yang mau beramal dalam dunia. Allah tidak membalas amal seseorang itu dalam dunia karena alamnya sangat sempit dan masanya juga tidak kekal. Ia akan memberikan balasan bagi seorang mukmin yang awam saja seluas perjalanan 500 tahun, apalagi bagi orang yang khawas. Demikian dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man wajada samarata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa-siapa mendapat kelezatan, barang siapa-siapa mendapat kelezatan amalnya dengan bersegera, maka dia menandakan amal yang diterima. Namanya beramal itu raman, rami beramal, nyaman beramal, itu tanda diterima. Buah amal itu ialah merasa lezat dalam mengerjakannya. Rami, lezat dan gembira hati dengan muraqabah serta Allah, sehingga tak ada lagi merasa lelah dan payah dalam beramal. Itulah tandanya amal yang diterima dan akan mendapat balasan di alam akhirat. Tetapi janganlah hendaknya hamba itu bertahan di sini saja, dan hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan maksudnya, dan jangan pula bertujuan dalam beribadah itu untuk mencapai makam, karena yang demikian itu mencidrakan ikhlasnya dalam beramal. Ijaratah Allah alaihi. Kemana sudah kamu Tan? Udah, minggu tadi. Pendapat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Ujar Syekh Muhammad Al-Sad soal. Jika dikata orang bahwa dalil kami yang menunjukkan atas bahwa yang minta segera itu manusia yang gaib, dua perkara. Ini nama masalah malah sangger. Kawan apa tuh? Susuap. Nah, gaib. Minta segera manusia yang gaib, dua perkara. Pertama, cerita orang tuha-tuha turun tamurun, ya, serta ada kitab hikayatnya. Itu dalilnya. Jika dikata orang bahwa dalil kami yang menunjukkan atas bahwa minta segera itu manusia yang gaib, nah manusia yang gaib nih, nah ada nang buaya gaib ya, nah anak hilang nih, dalilnya itu apa? Itu ada kitabnya aja, kisahnya aja Pak, kisah. Kedua, perkara perkataannya tatkala ia menyuruh kepada seorang manusia, katanya, hai anak cucuku, beri olehmu akan daku makanan supaya ku tolong akan kamu pada barang pekerjaan yang sukar, atau supaya sembuh sakit daripadamu. Inilah umpama perkataannya. Itu ikam sediakan makan ini, nyaman sembuh, tolong. Ya. Ujarnya anu tadi. Ini kada ada juga. Kita mendengar dalilnya tuh menunjukkan bujur tuh ada. Nah, kayak apa jawabannya? Bahwa cerita orang tuha-tuha
dan kitab hikayat itu tiada sah. Jadi dalil atas yang demikian itu dari karena ia semata-mata sangka dan waham. Juga tiada ada sertanya dalil yang menunjukkan kebenarannya. Dan demikian lagi perkataannya orang yang kesurungan Kesurupan. itu sekali-kali itu tiada sah. Jadi dalil yang menunjukkan atas bahwa yang menyarang itu manusia. Hanya saja adalah yang demikian itu sah. Jadi dalil yang menunjukkan atas bahwa yang menyerang itu syaitan. Nah, itu jujur, yang menyerang itu syaitan. Dua, karena beberapa nas Al-Quran dan hadis dan perkataan segala ulama yang menunjukkan atas bahwasanya yang boleh menyerang dan masuk kepada badan manusia itu malaikat dan syaitan. Dua, jadi karena malaikat dan syaitan itu dijadikan Allah kuasa atas mengerjakan pekerjaan yang sukar hingga dapat ia masuk ke dalam tubuh manusia. Tetapi perbedaannya bahwasanya malaikat itu tiada menyerui melainkan kepada jalan petunjuk dan kebajikan. Dan syaitan itu tiada menyuruh ia melainkan kepada jalan sesat dan kejahatan. Nah itu syahdan. Setan gawinnya. Berarti tersebut dalam hadis bahwasanya seorang malaikat bernama Mulhim berdiri pada hati anak Adam yang pada pihak kanan dengan titah Allah Ta'ala, padahal menyeru ia kepada kebajikan. Dan seorang syaitan bernama Waswas berdiri pada hati anak Adam yang pada pihak kiri, padahal menyeru ia kepada kejahatan. Maka segala khawatir kebajikan datang daripada pihak seru Mulhim dan dinamai serunya itu ilham. Dan segala khawatir kejahatan itu datang daripada pihak seru syaitan dan dinamai serunya itu waswas. Maka apabila menyebut seorang manusia akan zikrullah, terhanuslah syaitan itu, yakni undur dan nyahlah ia daripada hatinya. Dan apabila lalai ia daripada hibat dari dia datang pula ia, yaitulah mafhum firman Allah Ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yakni berlindung aku dengan dia daripada kejahatan syaitan yang bernama waswas. Undur dan nyah itu inyahlah gitu. Undur dan nyah. Ia apabila disebut zikrullah, ialah yang memberi waswas dalam hati segala manusia. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin dan lainnya. Minhajul Abidin lah. Kita pernah yuk kahab. Minhajul Abidin ini Minhajul Abidin Arab lah. Arab. Ya, Arab Minhajul Abidin. Ada terjemahnya lah. Ada ya. Kitab tasawuf. Soal wallahu a'lam. Berarti lah orang kesurupan tuh Setan.